selamat sore, malam, pagi, dimanapun Anda berada yang menonton YouTube ini. Ya, ketemu lagi bersama saya David Saragi di Ngos-Ngosan bareng David Saragi. Ngobrol di Zoom, ngobrol santai. Dan kali ini tamunya sungguh sangat-sangat sibuk nih ya. Luar biasa, baru dapat jadwalnya sekarang. Which is bukan sembarang orang ya. Masih di dalam circle keluarga. Kali ini gue akan mengundang keponakan gue sendiri. Ya, langsung saja please welcome Bravo Simanjunta. Halo. Nah, kan lihat tuh, panggilnya aja tulang. Padahal bentuknya daging semua nih gue kan. Panggilnya tulang. Ada ini nggak? Ada apa namanya? Yang membuat kamu selain senang di masa pandemi ini yang tadi kamu bilang kumpul keluarga, terus kantor pun jadi lebih nyaman, terus ada lagi nggak selain itu? Apalagi ya, pandemi itu yang bikin seneng sebetulnya antara seneng dan sedih sebetulnya. Masih Karena, kopi nggak? Masih kopi nggak? Kan aku kan senang belajar buat kopi tuh gara-gara kamu tuh awalnya tuh kan. Kopi sekarang itu aku udah mulai beralih. Jadi kan dulu kan suka banget tuh explore kopi. Sekarang karena udah ketemu rasa yang aku suka, sehingga udah stick ke itu gitu. Oh, jadi udah stay di situ aja ya? Stay di situ, betul. Itu tetap ukurannya segitu dengan yang porsi yang pas udah segitu tuh? Masih. Oh, wow. Masih. Jadi, kamu sendiri kan karena waktu itu masih explore di kopi lah, beli alatnya lah, beli apanya tuh semuanya. Betul. Jadi, bahkan aku ngerasain kopi yang kamu buat itu, which is agak strong juga kan, nggak tahu ya. Kamu memang tipikal yang suka yang strong ya? Iya, kalau aku pribadi kopi itu paling suka yang full body. Jadi bodinya full banget, terus habis itu justru nggak terlalu acidic, jadi a little bit bittery. Itu juga kalau dari sisi strongnya itu kafeinnya cukup tinggi. Makanya aku suka banget sama Robusta. Mungkin agak beda. Orang-orang pada Arabica, karena kan dia kan flavorful ya. Cuma aku suka Robusta gitu. Even kalau mau dicampur Arabica boleh, tapi blended gitu. Robusta itu kicksnya dan bodinya itu nggak ada yang ngalahin sih. Itu kayak kopi rakyat, tapi ya kalau makan nasi Padang, kalau kita tempat yang mewah-mewah sama yang tempat yang abang-abang nasi Padang gitu ya, kan rasanya entah kenapa lebih nikmat yang nasi Padang yang biasa. Iya. Gitu. Pertama ya, karena mereka nggak mikirin ini, nggak mikirin bumbu kan, yang penting tetap kualitas kan. Betul gitu. Wow, berarti udah menemukan takaran yang tepat nih. Udah menemukan takaran yang tepat gitu. Berarti nanti sometimes kalau PPKM selesai, tulang mampir-mampir ke sana ngerasain takaran yang tepat, cocok nih. Habis itu mulus-mulus lagi nanti gue. Atau nggak tidur-tidur. Sehari udah bisa berapa kali minum kopi? Aduh, aku kalau rekor tuh bisa 3 gelas, bukan 3 cup ya. 3 gelas? 3-4 gelas. Gelas muk air putih, nah itu bisa 3-4. Muk air putih itu rekor sih, tapi maksudnya aku keep sehari mungkin kalau kayak Starbucks tuh yang grande, nah itu tuh bisa buat sehari tuh, gitu. Kalau aku sih ini baru hari ini aja nih minum kopi segini nih, ini satu cangkir ya. Cangkir nih. Kalau cangkir aku rasa selalu kedikitan. Iya ya, karena kamu memang awalnya penasaran jadi penikmat kopi beneran ya. Karena kan kopi itu bukan, mungkin banyak orang kopi itu biar bangun gitu. Kalau aku kopi itu untuk nikmat gitu. Lebih senang tanpa gula, itu kan kamu bilang kan tanpa gula. Justru kopi hitam murni tanpa gula gitu. Karena kalau dengan gula itu jadi taste kopinya sama mungkin penyakitnya nanti nambah. Ya kan banyak yang bilang kalau justru memang awal kopi diciptakan itu minumnya tanpa gula, tapi karena memang enggak. Gula itu kan setelah diteliti, ternyata gula itu nggak penting buat tubuh katanya. Ya kan? Nggak terlalu penting. Ya penting kalau misalnya kita kerjanya sangat fisikal gitu ya. Nah itu baru tuh kepake. Perlu sugeras tuh kan. Betul. Jadi ada ritual nggak minum kopi? Maksudnya sebelum berangkat kerja dulu, sebelum pandemi, atau di kantor, ada ritual nggak? Kopi itu hampir setiap habis makan siang sih. Oke. Kalau pagi siang, itu occasional. Kalau misalnya di kantor itu
ganti-gantian sih, bisa pagi, bisa setelah makan siang gitu. Tapi intinya during the day aku sekarang udah agak menghindari untuk kopi sore atau kopi malam karena kan intensity kopinya cukup tinggi ya. Jadi kadang-kadang nanti tidurnya nggak terlalu nikmat. Bukannya Betul. tidur bisa, tapi tidurnya kurang nikmat aja gitu. Oke, Gitu berarti tuh. masih tetap berlangsung nih perkopiannya. Tetap dong. Tapi tertular ke istri nggak? Istri penikmat kopi kah? Nah, istri itu tadinya nggak terlalu yang gimana-gimana sama kopi. Terus Nah, dia sekarang jadi makin suka kopi. Cuma dia kan nggak bisa kopi hitam pahit gitu. Jadi harus tetap pakai gula. Nah, aku ada racikan yang menarik situ. Kalau oh, misalkan eh, suka kopi manis itu dan kopi hitam gitu nah. ya. eh itu kita kopi terus habis itu mungkin kalau aku cari yang flavor kopinya itu lebih cenderung ke agak bittery ya gitu, yang agak pahit, jadi nggak terlalu yang kayak acidic kayak mungkin kalau kopi Jawa atau kopi Bali kan terlalu acidic, dia terlalu berasa gitu. Mungkin kopi Sumatera, nah itu tuh kan Ya, biasanya bodinya full gitu ya. ya. Itu selain pakai gula, mungkin gulanya kalau bisa brown sugar, sama kasihin vanilla Oke, vanilla vanilla. powder yang biasanya buat kue. Hah? Nah, kasihin itu sedikit aja, maksudnya nggak usah banyak-banyak, kayak mungkin beberapa kalau kita sendok teh itu secumprut doang, bener-bener sedikit doang, kayak kita nuangin garam ke Iya, 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 iya. makanan gitu. Cuma lebih kayak supaya ada flavornya aja, apa Betul, aromanya ada itu ya. aromanya, betul. Itu tuh nikmat banget tuh. Itu aromanya Oke, pun jadi kayak waduh, menarik ini banget. ini ilmu-ilmu nih, ini karena ini ya apa namanya coba bereksplorasi ya. Sebetulnya eksplorasinya itu datang dari waktu itu nonton ada series di Netflix Nah, Suits. Nah, nah, itu tuh si salah satu pemerannya itu bikinin kopi. Jadi itu kayak sekretarisnya si pengacara ini ngebikinin hmm, kopi buat si pengacara ini gitu. hmm. Nah, kopinya itu nggak pernah bisa dikalahin karena dia selalu kayak naruh vanilla gitu. Oh, ternyata itu Oh, rumusnya. Coba deh. Beneran dong, enak banget. enak banget ya. Tapi Enak banget. manis gulanya itu tidak terlalu banyak ya. Nggak, jadi sebenarnya itu sesuaikan aja, kayak kita biasa kalau kopi kopi hitam pakai gula itu seperti apa, tapi ditambahin sama vanilla Hmm. essence itu. Wah, itu tuh jadi kayak eh, secara rasa dia nggak berubah, tapi ada aroma yang lebih nikmatnya sih. Gitu. Ini kayaknya ilmu baru nih, tulang nanti patut coba nih ya. Nanti Coba tuh. Sinan tulang suruh bikinin kayak begitu ya, vanilla powder ya. Which is murah Nah, banget itu vanilla powder murah ya kalau banget. di warung. Tapi nggak Murah kalah banget dan awet flavornya. banget. Iya, betul, Gitu. betul, betul. Kalau bicara masalah expired date itu bisa 2 tahunan kali ya. Lama banget. Wah, wah. Gitu. Ini ilmu perkopiannya harus belajar dari Bravo nih. Tapi ya inilah konten ini kalau yang nonton nanti ada sesuatu yang bisa didapatkan yang positif. Ya mungkin Mm-mm. dengan cerita Bravo yang masalah pandemi ini keluarga lebih mendekat ke keluarga dan kedua ilmu kopinya. Sip. Dan ini yang terakhir nih, Vo, pertanyaan yang biasa aku ajukan ke bintang tamu aku nih. Apa tuh tuh? KPK, KPK Hmm. kalimat positif kamu. Nah, ini jadi Iya. diajukan pertanyaan ini untuk menjawab apa sih yang menjadi life quotes-nya Bravo yang terinspire. Ada nggak terinspire dari life quotes? Sebetulnya sih eh kalau misalkan quotes ya, agak basic sih, no pain no gain. Nah, itu tuh kayak basic banget, tapi itu menurutku tuh cukup powerful karena ya di sebuah achievement pasti ada effort gitu kan. Jadi kan, dan mostly itu a little bit painful lah gitu. Nah, cuma ini ada yang menarik adalah keep fighting, keep surviving. Wow, keep fighting, Nah, keep surviving. gitu. Karena misalnya kayak untuk mencapai lebih-lebih lagi itu kita harus fighting gitu ya, kayak Betul. ya apapun harus diperjuangkan gitu. Tapi juga kita jangan perjuangkan tapi habis itu tewas dan akhirnya ya udah apa gunanya perjuangan itu ya, jadi tetap survive juga. Jadi lebih kepada keep fighting, but use your knowledge juga dalam segi berhikmat, Betul, tapi tetap surviving. Ya mungkin ini betul. bisa, bukannya mungkin ini pasti bisa dipakai oleh mereka yang nonton during this pandemi ya. Wow, wow, keren nih. Siapa? Karena Gimana gimana? karena fighting itu nggak boleh membabi buta dan nggak pakai akal sehat gitu. Betul. Harus wisdom Kan juga ya. harus wisdom banget, makanya keep surviving Oh itu ya. gitu. Jadi
maknanya dalam banget ya, deep banget ya. Iya dong. Masa iya misalnya kita let's say kita udah tahu dengan impact dari pandemi ini gitu. Terus habis itu mungkin pengaruh ke ekonomi kita. Terus habis itu kita tahu impact itu besar nih gitu kan. Tapi kita masih taking big bets yang mungkin itu secara survival nggak bagus ya. Itu kan nggak pakai akal sehat juga. Oke bisa menang banyak, tapi kalau kalah banyak, apa backup plan-nya kan nggak pakai akal sehat juga gitu. Betul sih. Betul. Jadi ya itu tadi, be kreatif aja kan. Be kreatif aja gitu. Salah satunya ada yang dilakukan teman aku tuh, dia tahu dia kan company besar ya. Which is karena pandemi ini dia tahu banyak yang susah, bahkan kompetitornya banyak yang gulung tikar gitu kan. Ya akhirnya dia mengajak UMKM gitu kan untuk yuk gue bantuin promo loh gitu kan, terutama yang baru startup nih kan. Ya apa, jadi either datang ke kantornya, lebih kepada survei nih, lihat nih, this is what we do, ya kan. Jadi lebih kepada sharing knowledge akhirnya. Betul. Karena ini eranya adalah era sharing, ya kan. Bukan sharing is caring, but sharing is networking jadinya kan. Iya banget gitu kan. Ya, iya. Gitu. Waduh, thank you banget Nivo. Ada yang mau ditambahin lagi nggak Nivo? Kira-kira buat para subscriber dan follower yang dengar kita ataupun yang lihat kita mengenai your life experience nih until now. Mungkin pesan buat para subscribers, tetap semangat, jangan putus asa. Pandemi itu hanya situasi dari eksternal. Yang penting kita kontrol internal, because we cannot control other people, cannot control other external parties. Kita bisa kontrol diri kita. Atur aja diri sendiri. Ini tulang ini udah bisa kontrol diri sendiri kan? Iya betul. Iya, tapi kalau kontrol makanan belum, kayak gede pun. Itu dorongan dari internalnya kuat banget soalnya dia. Bukan, menjaga eksistensi supaya David Saragi tetap bentuknya seperti ini. Oh ya benar juga. Aduh, alasan aja ada aja dapet ya. Tapi enggak sih, memang kalau bicara masalah gemuk, gua nggak tahu ya kenapa ya. Padahal nih, Boy, biar Borapo tahu, dalam 2019 sampai 2020 sampai 2021 ini, itu tuh aku udah turun 10 kilo loh. Oh ya? Iya, tapi ya berhubung karena dari bulat turunnya 10 kilo mah nggak kelihatan ya. Iya, baseline-nya. Iya kan, jadi ya karena memang akhirnya dijaga makan, ya kan, which is nasi merah lebih banyak, terus makan nasi merah itu awal-awalnya hambar kan, tapi lama-lama ya lu mau makan banyak nasi merah juga beda kalau dengan nasi putih, rasa kenyangnya itu kan. Nah, udah akhirnya ya porsinya jadi ya segitu aja setelah biasa. Ya itu tadi, kita kalau mau merubah nge-switch our character tuh, our habits ya, harus membiasakan sesuatu hal yang baru kan, bener gak? Betul. Itu waktunya 21 hari kata orang sih. Kalau kata Jadi, data dan fakta. Tulang hilang 10 kilo, aku juga hilang 10 kilo tuh. Oh serius? Karena sepeda ya? Majority sepeda, tapi akhir-akhir ini udah di-combine antara sepeda sama lari, karena untuk ningkatin sepeda harus lari juga supaya average heart rate-nya turun. Oh oke. Jadi harus diimbangi Gitu. ya? Karena lari itu kan sangat high intensity kan ya, betul, gitu. Betul. Dan itu hanya bisa ketika aku udah kurus tuh. Ketika aku masih gendut nggak bisa, itu sakit banget ya, lari itu. Lutut sakit, ya kan? Terus badan dengan lemak-lemak bergelambir ini kayak ketarik-tarik kan setiap kali impact, nah itu. Makanya kalau misal orang-orang gemuk tuh kan nggak direkomend untuk lari, dia direkomend untuk jalan cepat. Jalan cepat. Berenang ya, atau jalan cepat. Jadi race walk istilahnya, itu jalannya udah kayak lari sebelah speednya, tapi jalan. Oh, iya jalan cepat ya. Itu ada tuh ininya tuh, race-nya juga kan? Ada di Olimpiade itu. Iya. Susah banget lagi itu. Iya, karena harus onggel-onggel gitu kan. Pinggulnya egol-egol, karena kan kakinya nggak boleh, kalau lari kan kaki napak, loncat. Nggak boleh loncat ya. Nggak boleh loncat, harus napak. Jadi dia jalannya kayak cek. Iya, gitu ya. lucu. Tapi itu olahraga berat itu. Oh, berat banget tuh. Ya kan, berat jalan banget cepet. itu. Sebenarnya juga udah hampir 1 bulan ini aku dan Nantulang sih melakukan itu. Jadi setiap pagi ya cuma bukan race walk. Tapi mulai dari yang kecil-kecil dulu lah. Yang penting kita keluar jalan, habis waktu 20 menit.
Yang penting intens ya dan konsisten. Ya, Cara masalah lari itu kan kalau speednya segitu, kalau bicara jalan ya, kalau speednya segitu, segitu aja terus. Dan lama-lama ya kalau betul. mempertahankan speed seperti itu berat loh. Iya, Ternyata, iya, ya kan? betul, betul. Ya kan awalnya tuh Kalau tuh waduh berat banget sih, tapi ya lama-lama bisa, bisa. Dan jangan betul. terburu-buru nih, baru baru kemarin coba 2 kali deh 2 putaran. Jangan, jangan. Akhirnya Semua step malah by step. keok, Iya, ya gitu. kan? Which is kalau nggak apa-apa, yang penting 2 bulan, 3 bulan, tapi ya itu yang penting konsisten dan intens terus. Dan pakai measurement tuh. Measurement apa tuh? Maksudnya Jadi misalkan measurement kayak aku ada device yang membantu untuk measure performance aku. Kayak misalnya kalau di sepeda itu ada oke. cyclocom, itu kayak komputer buat sepeda. Kalau misalnya aku pas lari, aku pakai smartwatch Hmm, gitu. Karena apalagi kalau aku kan intensitasnya udah tinggi banget tuh, sepedaannya speednya udah kayak sepeda motor. hmm. Nah, itu harus mungkin sering dengar kali ya kabar-kabar pesepeda tiba-tiba jatuh mati gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu Karena bukan karena ketinggian. jatuhnya, tapi cardiac arrest, jantungnya tiba-tiba berhenti gitu Oh, karena over capacity gitu, hmm. udah terlalu overload. Nah, itu tuh aku harus monitor banget. Jadi ketika nanti titik tertentu dia warning, oke, aku nggak boleh lebih lagi, udah turunin gitu. Terus jadi bisa monitor terus kayak mesin lah, kayak mobil aja gitu kan, ada speedometer tapi ada juga tachometer gitu. Ya, betul, ada yang buat yang hit sama coolnya itu kan. Betul. Nah, itu kan untuk dari sisi safety, tapi di sisi lain kan kita bisa measure, oh udah jalan berapa jauh sih. Nah, misalkan kita pertama 2 kilo, ke depannya speed sama tapi 3 kilo, terus habis itu speed sama 4 kilo, terus 5 kilo, terus. Nah, itu bisa ketahuan nih progres kita kayak gimana. Kalau buat race walk sendiri ada juga tuh apps-nya. Ada. Itu Dan uh, kita pakai smartwatch nggak usah yang mahal-mahal, itu udah oke banget, udah include semua ya. udah include semua gitu. Kita masukin data kita tuh apa berat badan, umur, dan Kita bisa nanti dia masukin, hitung. nah nanti dia bisa hitung kalori kita berapa kurang lebih gitu berdasarkan dari intensitas yang kita lakukan Oh, wow. gitu. Ini Kayak ilmu aku lagi nih. sekali sepedaan, aku kan jarak biasanya itu 50 kilo, kalau weekend 100 Wow, kilo. wow, serius, Uh, 100 kilo dari Bintaro ke mana tuh? Bisa di Bintaro doang gitu. Jadi kayak istilahnya Bintaro Loop itu satu lap itu 9 kilometer. Nah, itu kali ya Wow, 11 lap aja. Itu udah habis 2.300 kalori lah kalau waduh, 100 kilo gitu. itu Kalau harus misalnya 50 kilo ditimpa 1.000-an karbo kali. yang agak banyak boleh tuh ya. Karena Betul, betul. Jadi makannya kayak orang gila, tapi ya olahraga juga kayak orang gila gitu. tapi by the time akhirnya turun jadi berat badannya. Gitu, net-net karena kan tetap kalori yang keluar lebih banyak kan, gitu. Kalau perut kan perlu dibohongin kan, cuma buat kenyangnya doang kan sebenarnya. Ah, ah. Makanya ada 2 alam sadar tuh, alam sadar dan alam bawah sadar gitu kan. Ah. Ya, maksudnya alam bawah sadar tuh kan kita kan nggak pernah sadar kalau jantung kita bergerak, ginjal kita berapa namanya Berfungsi segala berfungsi ya macam. kan. Nah itu yang alam bawah sadar tuh. Nah, Betul, wow, wow, betul. keren, keren. Ini dapat banyak insight dari seorang marketing insight. Aduh, thank you banget, Bravo. Semoga Siap, pandemi siap ini cepat tulang. selesai. Kita bisa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, either Amin, berkunjung atau bertemu di tengah atau bertemu di acara keluarga berikutnya ya. Udah cukup lama amin. juga ya. Bahkan keluarga pun Iya, udah ketemu. nggak ada kumpul-kumpul. Iya, dulu sebelum pandemi juga memang nggak ada ketemu-ketemu kalau nggak ada acara Natalan, Tahun Baru, atau ya itu tadi acara kedukaan, biasa begitulah, ya kan? Iya lah. Atau sukacita, mungkin anak baru lahir, kita berkunjung. Nah, tapi ya itu tadi banyak hal yang kita bisa petik sih. Jadi semoga biarpun pandemi, tadi Bravo bilang kita tetap adaptable aja, beradaptasi. Betul. Dancing in the rain. Asik. Aduh, thank you banget ya, Vo ya. Siap tulang. Salam sama istri, sama anak, sama papa mama juga. Semoga tetap sehat ya kan, dan tetap Amin. bahagia. Terima Amin. kasih buat semua yang Terima udah nonton. Jangan lupa nanti boleh nggak di-mention nih Bravo sosial medianya? Apakah nggak Boleh, usah? Boleh-boleh. boleh. Oh ya. Instagram @eddiehartbravo. Oke, jadi nanti boleh di-follow karena kan mungkin saja ada penikmat kopi ataupun penikmat lari bahkan penikmat sepeda yang
pengen berkolaborasi dengan Bravo karena sekitaran Bintaro kan, bener ya? Iya, benar. Apalagi udah join komunitas ya? Udah. Apa Udah nama join komunitasnya? Jadi kalau Bintaro itu kayak yang komunitas besarnya namanya Binloop, Hmm, Bintaro Loop itu panjangannya. Tapi nanti komunitas yang kecil yang aku lebih akrab tuh namanya BLJR apa tuh gitu. BLJ? Itu BLJR itu Belajar. sebetulnya antara belajar atau Bintaro Loop Junior karena isinya relatif muda-muda Oh, gitu. iya ya. Kalau kalau Binloop itu lebih kepada yang senior-senior ya. Binloop itu udah komunitas lama banget, jadi udah kayak dari tahun 2010 gitu. Jadi penggemar yang sepeda, tapi di sekitaran Bintaro itu udah ada. Wah, 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 keren, keren ya. Makanya nih karena pandemi pun semua orang juga bicara masalah hidup sehat ya. Betul, betul banget itu. Asik, asik. Ya wes, kalau gitu terima kasih Bravo atas Iya, waktunya, telah. atas insight-nya dan juga atas life quotes-nya, which is never give up fighting and keep surviving itu, ya kan? Iya. Dan juga bagi yang nonton dan yang dengar nanti bisa lihat di deskripsi ada Instagramnya Bravo, bisa di DM ya kan atau di follow ya kan karena pasti nanti kontennya udah konten-konten sehat tuh semuanya. Berolahraga ya kan? Ya. Thank you banget ya Bu ya. Tuhan berkati Thank you. ya. Sampai Siap. jumpa lagi dan ketemu buat semuanya di acara ngos-ngosan berikutnya. Bye. Bye.